Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami cintai Habib Bahar, karena perintah dari Nabi Muhammad SAW, cintailah cucuku, cintailah cucuku. Seandainya ucapan perbuatan tidak baik, jangan diikutin. Tapi ucapannya yang bagaimana? Maaf ya Habib, ana cinta sama Habib, ana pencinta Habib, sedangkan nyawa Habib nyawa ana. Ente anaknya wali, ente anaknya ulama, ente mengkhianati kader musik, bakal anak habisi satu-satu. Kamu kera-kera bersorban, Kau yang monyet, kamu ustadz jahanam, lu yang monyet, kamu kiai bangsa, kau yang monyet, goblok, monyet, kurang ajar. goblok, otaknya jadi goblok. Ulama tidak ada yang tawuran, saudara. Nggak ada ulama tawuran. Tawuran kemudian melabelkan tawuran itu sebagai jihad. Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya Bahar Smith, cuy, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ceramah serta ucapan dari Bahar bin Smith serta Rizik Syihab yang selalu menghina, mencaci maki, jauh dari adab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari hal tersebut, tak khayal banyak sekali yang berkomentar sinis kepada Bahar dan Rizik Syihab, tak terkecuali Mukibinnya sendiri. Di video kali ini kita akan mendengarkan teguran dari Mukibin Bahar bin Smith atas ucapan-ucapan yang tidak pantas diucapkan sebagai penyendang cucu Nabi. Seperti apa? Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad. Yang kami cintai Habib Bahar, karena perintah dari Nabi Muhammad SAW, cintailah cucuku, cintailah cucuku. Seandainya ucapan perbuatan tidak baik, jangan diikutin. Tapi ucapannya yang bagaimana? Maaf ya Habib, ana cinta sama Habib, ana pencinta Habib, sedangkan nyawa Habib nyawa ana. Tolonglah, kalau bahasa yang tidak baik itu janganlah diucapkan. Kami juga merasa keturunan kami dari kiai, ulama, ustadz. Jadi bahasa yang kotor itu janganlah selalu diucapkan, selalu bikin resah. Ya bagi kami paham, tapi bagi orang yang awam apa? Ini si Bahar orang bodoh yang tidak tahu kalau dirinya bodoh. Orang tolol yang tidak tahu kalau dirinya tolol. Salah pun nggak pernah dia akui. Minta maaf pun kagak mau. Walaupun salah. Itu tandanya orang sombong. Dan juga orang bodoh. Jadi si Bahar ini dinobatkan sebagai ulama, sebagai abuya. Jadi murid-murid si Bahar manggil si Bahar abuya. Karena sudah ngarang kitab, ngarang cerita, ngarang penembakan. Pokoknya tukang ngarang. Bahar tukang ngarang cerita namanya, bukan orang yang ngarang kitab. Itu namanya penulis dongeng. Tuh lihat, anak kalau ngejelasin insaf nggak, tawasud nggak, bukan hanya Habib, kiai juga anak bah. Kalau mau ngejelasin begitu, jangan yang Habib menjelaskan keutamaan Habib saja tanpa menjelaskan keutamaan para kiai. Nanti si kiainya iri hati, dengki, hasut, nah, akhirnya timbullah kayak sekarang ini. Rame di mana-mana, adu domba di mana-mana. Kalau anak kan enggak. Itu lihat ceramah-ceramah anak. Berapa banyak anak bawa kemuliaan orang alim, keutamaan orang berilmu. Kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini, kamu kera-kera bersorban, kamu ustadz jahanam, kamu kiai bangsat. Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan maaf, anjing, babi, curut. Masa kita pribumi dimanya dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Begitu. Oknum habaib yang mencoreng nama Balawi.
Kurang ajarnya keterlaluan. Dia ngatain para kiai pribumi dengan anjing, babi, curut. Ini sekarang kiai dikatain. Nggak ada tuh bahasa anjing, babi, curut. Ini harus dilawan, Pak. Masa kita pribumi diem aja dikatain begitu? Aneh sih ulama Betawi. Lo sopan, gua segan. Lo araguan, gua lawan. Begitu. Dan anak bawa juga keutamaan para haba, keutamaan para anak cucu Rasulullah. Tapi kan posisi anak tawazun di tengah. Orang alim keutamaannya anak bahas, para ustadz, para kiai. Habaib keutamaannya juga anak bahas. Itu namanya tawazun. Iya. Enggak kayak ada habib yang hanya membahas kemuliaan habib saja, tanpa membahas kemuliaan para ulama, ustadz dan kiai. Sebaliknya, ada kiai yang hanya membahas keutamaan ustadz saja, keutamaan orang alim saja. Al-ulama warasatul anbiya. Pewaris para nabi itu ulama, bukan habib. Iya, memang benar. Habib cucunya nabi. Jadi harus imbang, biar umat nggak bingung, paham? Iya kan? Kalau kayak anak tadi, imbang nggak? Umat bingung nggak? Jangan dipecah belah. Pribumi, imigran Yaman, paham? Nggak apa-apa anak kadal gurun. Yang penting anak nggak mau jadi kera-kera bersorban atau anjing-anjing bersorban yang mendekati pejabat, mendekati pemerintah demi tujuan perutnya. Kamu kera-kera bersorban. Kau yang monyet. Kamu ustadz jahanam. Lu yang monyet. Kamu kiai bangsa. Kau yang monyet. Goblok, monyet, kurang ajar. Goblok, otaknya jadi goblok. Makan bebek. Makan bebek. Makan bebek. Makan bebek. Makan bebek. Tidak ada yang tawuran, saudara. Nggak ada ulama tawuran. Tawuran kemudian melabelkan tawuran itu sebagai jihad. Kalau mau jihad di Indonesia cukup itu ludahin mukanya jijik, mukanya bar semit, cuy, gitu. Udah jihad yang paling sempurna itu di Indonesia, bro. Usut punya usut, ternyata bangunan yang dihancurkan tersebut adalah miliknya para habib. Pantes sih Bahar kok marah-marah sama Kang Deddy. Waktu kemarin waktu masih kampanye Kang Deddy Mulyadi itu Bahar isi pengajiannya seperti ini nih. Mungkin kalau Ustadz saya jawaban nggak berani untuk nyebut nama. Kalau saya sebut Deddy Mulyadi, saudara. Nah, Jokowi aja saya sebut, apalagi Deddy. Dengar-dengar mau nyalon gubernur dia. Mau nyalon dia ya, dengar-dengar. Kalau dia sampai jadi gubernur, kemarin Purwakarta jadi kota kemusyrikan. Kalau dia sampai jadi gubernur Jawa Barat, maka Jawa Barat akan dia bikin jadi daerah yang penuh dengan kemusyrikan. Kang Deddy Mulyadi juga menyegel 2 tempat prostitusi. Yang kata salah satu di akun X ini adalah ternyata tempat prostitusi tersebut yang mengelola adalah Bahar bin Smith. Dan tempat prostitusi di Puncak Bogor itu dinamakan wisata seks halal. Mau menghina Habib Rizik, sok-sokan mau meremehkan Habib Rizik, sok-sokan kalian enak dapat uang dari pejabat, dapat amplop dari pejabat, kiai kontra, ustaz kontra, Habib kontra, dipuji-puji sama pejabat, berdiri depan pintu sudah, berdiri depan pintu penguasa dan mengharapkan pangkat, jabatan, tahta, kekuasaan. Habib Rizik organisasinya dibubarkan, santrinya, muridnya, laskarnya dibunuh, dipenjara beliau. Kalau dia sendiri tidak bisa menasihati dirinya sendiri untuk hijrah. Yang pertama, melepas nasab palsu yang dia emban. Sebab melalui itu dia terkenal, meraup banyak keuntungan dan hingga memiliki aset bernilai miliaran rupiah. Umat Islam semakin miskin, sementara para pendusta nasab Nabi malah menjadi kaya raya dengan menjual-jual Nabi Muhammad demi uang. Muridnya Habib Qasim, ente bilang sama bos ente ya, utangnya Habib Qasim beresin. Siap? Dibilangin ya. Suruh Habib Hasan, jangan pakai insya Allah, wajib. Habib Qasim maulid sapi, ente siap besok 100 juta selaman. Selaman sama saya. Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Katolik.
Enggak, baru masuk Islam. Jangan banyak-banyak mintanya masuk Islam. Katolik mau kasih saya berapa buat Nabi Muhammad? 50, 25 juta, 25 Bib. Selaman. Ulama yang asli menyampaikan ayat-ayat Allah dengan hati yang bersih, hati yang ikhlas. Habib yang benar, yang asli, tidak membangga-banggakan dirinya supaya status sosialnya merasa tinggi. Jauh Habib yang benar itu tawadhu, tidak menonjolkan duriah, merasa sebagai keturunan Rasulullah SAW. Kemuliaan seseorang dengan ilmu, amal, dan akhlaknya. Bapak kemarin ke Singapura, jarah ke Al-Habib Nuh yang mendakwahkan Islam di abad ke-18, 19. Itu Habib yang berilmu, Habib yang soleh, Habib yang berakhlakul karimah. Tapi kalau Habib palsu, dia menggembor-gemborkan dirinya sebagai keturunan Nabi, darah Nabi ada di diriku. Itu tanda-tanda Habib palsu itu begitu. Pingin dapat penghormatan, pingin ditaati, pingin jadikan majikan oleh orang lain, menonjolkan itu. Tapi sepi ilmunya, sepi amalnya, kosong akhlakul karimahnya. Ketika bicara tentang darajah, Allah menggunakannya utul ilma, orang yang dikasih ilmu agar orang berilmu tidak sombong dengan ilmunya. Sementara ajaran-ajaran lain selain ajaran Al-Quran, ajaran Al-Hadis tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Seperti jika ada orang yang mengatakan bahwa kemuliaan seseorang ditentukan oleh keturunannya. Siapa orang yang keturunan orang besar, maka dia orang yang paling mulia. Ini bukan ajaran Islam. Dalam Islam kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia dilahirkan, tapi apa kualitas dia dalam kehidupan. Kemuliaan seseorang tidak dilihat dari siapa dia bapaknya, tapi dilihat dari seberapa besar takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap ajaran yang berbeda dengan itu wajib ditolak dan tidak boleh diterima karena tidak ada sumber dari ajaran Islam, dari ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengaku dirinya keturunan Nabi misalnya, yang asli sekalipun, dia tidaklah lebih mulia dari yang lainnya kecuali dia telah membuktikan kualitas dia dalam kehidupan dari sisi ilmunya dan bagaimana akhlaknya dalam berinteraksi dengan sesamanya. Itu yang asli. Apalagi yang palsu. Orang ngaku turunan Nabi tapi palsu. Saya ibu-ibu telah meneliti secara ilmiah bagaimana pengakuan-pengakuan orang yang selama ini mengaku sebagai keturunan baginda Nabi. Setelah diteliti secara ilmu sejarah, ilmu nasab, ternyata mereka bukan hanya bukan keturunan Nabi, tapi ternyata mereka bukan orang Arab acan. Dilihat dari ilmu nasab tidak nyambung. Dilihat dari ilmu sejarah fiktif. Nama-nama yang disebutkan sebagai luhur mereka ternyata adalah orang-orang yang tidak ada orangnya. Jejodok sawah. Disebutkan nama-namanya, tetapi kemudian tidak ada dilihat dari kesejarahan yang ditulis oleh ulama dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Tidak ada. Mereka disebut sebagai orang-orang yang mempunyai pangkat dalam kehidupan, baik sebagai orang kaya maupun sebagai ulama. Jangankan sebagai orang kaya yang mereka mengaku bahwa leluhur mereka pindah dari Irak ke Yaman, membawa kekayaan berpuluh-puluh onta. Ternyata itu cerita palsu belaka. Mereka mengaku bahwa mereka turunan Nabi yang pindah ke Yaman dari Irak. Ternyata saya telusuri, ketemu itu namanya. Memang Ahmad bin Isa adalah sebagai keturunan Nabi asli pakai sod. Dia ada di dalam kitab Tahdhibul Ansab 435 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Muntaqilatut Talibiyah 470 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Majdi 490 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah 597 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Fakhri 700 Hijriah. Dia ada di dalam kitab Al-Asili 787 Hijriah. Dia ada di dalam kitab As-Sabatul Musan 780 Hijriah. Dia juga ada di dalam kitab Umdatut Talib Al-Kubra 828 Hijriah.
Tapi tidak disebutkan Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah, di mana para Habib Ba'alawi mengaku sebagai keturunan Ubaidillah. Ahmad bin Isa ini benar turunan Nabi, dia punya anak namanya Muhammad, Ali dan Husain, terverifikasi di dalam kitab-kitab nasab semuanya ada, tapi tidak ada anak yang bernama Ubaidillah seperti apa yang diaku oleh para Habib-Habib Ba'alawi. Tidak terverifikasi sebagai turunan Nabi, tidak pula terverifikasi secara ilmu sejarah sebagai tokoh yang pernah ada di dunia ini di masa lalu. Jadi bukan hanya sebagai bukan keturunan Nabi, tapi juga nama Ubaid ini tidak pernah dilahirkan di muka bumi. Ubaid punya anak namanya Alwi. Saya telusuri dalam kitab-kitab sejarah yang banyak ditulis, tidak ada pernah dilahirkan orang bernama Alwi bin Ubaid. Katanya Alwi punya anak namanya Muhammad. Tidak pernah ada orang dilahirkan di dunia ini yang bernama Muhammad bin Alwi bin Ubaid. Muhammad bin Ali bin Ubaid tidak ada. Katanya punya anak namanya Alwi II. Tidak ada. Katanya punya anak yang apa namanya itu Ali Qoli Qasam. Tidak ada. Diceritakan di abad 9 Hijriah oleh seorang Ba'alawi namanya Ali As-Sakran. Katanya dia kalau tasyahud salam pada Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, selalu mengulang-ulang sampai kemudian Rasulullah itu menjawab salamnya. Ternyata diverifikasi nama itu bukan nama Ali Qoli Qasam, leluhurnya Habib Ba'alawi. Ini yang saya teliti secara ilmiah dan sampai sekarang tidak ada jawaban untuk bagaimana mereka bisa membuktikan di abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, yaitu 345 Hijriah. Apakah ada yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid? Mereka tidak bisa jawab. Katanya pindah dari Irak ke Yaman. Mana kitab yang menyebutkan sebelum abad ke-9? Di mana mereka mengaku di abad 9 itu sebagai turunan Nabi. Sebelumnya mana? Kitab satu saja kitab nasab yang menyatakan mereka turunan Nabi tidak ada. Padahal kitab nasab banyak ditulis di sepanjang tahun antara 345 sampai 895 Hijriah. Kemudian saya tanya lagi, adakah satu kitab saja yang menyatakan bahwa Ahmad bin Isa ini pindah dari Basrah ke Yaman? Tidak ada. Saya dapat membuktikan bahwa Ahmad bin Isa ini ada di kota Madinah, di satu kampung namanya Kampung Surya, di mana Kampung Surya ini adalah salah satu kampung di Madinah Al-Munawwarah yang menjadi basis seluruh keturunan baginda Nabi. Ahmad bin Isa ada di situ 243 Hijriah dan tidak ada keterangan bahwa beliau pernah pindah ke Basrah atau dari Basrah pindah ke Yaman. Tidak ada. Dia orang Madinah, ada di Madinah. Wafatnya tidak disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah karangan At-Tusi di abad ke-5. Tetapi mengenai dia tidak punya anak namanya Ubaid, itu telah menjadi konsensus seluruh para penulis kitab-kitab nasab. Tidak ada Ahmad bin Isa alaihi salam mempunyai anak namanya Ubaidillah. Tidak ada orang namanya Ubaidillah ini pernah ada di Yaman. Kitab-kitab Yaman sudah ada. Tabaqat Fuqaha il-Yaman, Tabaqat Sulaha il-Yaman, Tarikh al-Yafi'i, Tarikh as-Suluk. Tidak ada yang nyebut nama orang nama Faqih Muqaddam, tidak ada. Katanya wali mi'rajnya 70 kali, tidak ada. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani disebutkan sebagai seorang waliullah, itu ada di dalam kitab-kitab yang di mana dia lahir, dia hidup, itu ada ulama-ulama lain yang mencatat keberadaannya. Hari ini Imaduddin Usman ada di dunia ini, tahun 2024. Nyari aja di Google, Imaduddin Usman. Thread akan banyak berita tentang Imaduddin Usman. Itu ditulis oleh orang lain, membuktikan eksistensinya pernah ada. Kalau misalnya 1000 tahun lagi, mau dicari, pernahkah ada di Lampung seorang bernama Kiai Ulin Nuha, yang ada di Lempuyang. Pas dicari, data-data masa lalu tahun 2024, ada berita. Kiai Imaduddin Usman mendatangi pondok pesantren Darul Ulum asuhan Kiai Haji Ulin Nuha Al-Hafidh. Ada yang nulis ternyata, itu bisa ditelusuri. Dan kalau orang berbohong tentang sejarah, serapi-rapinya dia berbohong, pasti akan ketahuan dengan teori dan metodologi para ahli filologi dan para ahli teks. Jadi cara untuk mengungkap kepalsuan sejarah itu bisa ditelusuri dengan metodologi studi teks dan studi intertekstualitas. Contohnya begini, ada orang nyalon bupati, dia punya ijazah Madrasah Aliyah Darul Ulum 2024. Nyalonnya ini 2070 misalnya atau 2050. Dicurigai ijazahnya palsu, aliyah dari Darul Ulumnya. Kenapa dicurigai palsu? Karena
ada data dari Kementerian Agama, lulusan-lulusan Darul Ulum tahun 2024 dan tidak ada namanya. Ini membuktikan ijazah yang dikeluarkan itu yang dia jadikan syarat sebagai calon bupati adalah ijazah palsu. Kalau dia belum menerima juga bisa ditelusuri dengan nama-nama yang ada di Kemenag itu, diparanin satu-satu, ditanyain, punya temen nggak ini calon bupati? Nggak ada. Itu berarti menunjukkan ijazahnya adalah ijazah palsu. Atau ngaku-ngaku sebagai pengurus PCNU Lampung Tengah. Dia ngaku mau jadi menteri agama, dipanggil sama presiden. Bapak, saya mau angkat sebagai menteri agama, tapi harus ada syaratnya apa? Pernah menjadi pengurus PCNU. Oh ada, saya pengurus PCNU di Lampung Tengah. Dia bikin itu SK yang dari pusat PBNU, dia cantumin namanya dengan menghapus satu nama lainnya. Bagaimana cara mengetahui bahwa dia SK-nya palsu? Dengan teori metodologi intertekstualitas, yaitu muqabalatun nusakh, dengan membandingkan SK yang satu dengan SK yang lain yang dimiliki dalam tahun yang sama. Tentu misalnya Kiai Nur Hadi sebagai ketua PCNU yang mendapat SK dari PBNU 2024 kan ada nama-nama di bawahnya. Dibandingkan misalnya calon bupatinya namanya Samlawi, ketua PCNU Kiai Haji Nur Hadi, terus ada nama-namanya. Dia nyelipin sebagai wakil bendahara PCNU Lampung Tengah tahun 2024. Pas dilihat punya Kiai Nur Hadi, tidak ada nama Samlawi ini sebagai wakil bendahara. Kemudian sekretarisnya Kiai Nur Hadi yang sekarang juga hadir sebagai bendahara atau wakil sekretaris PCNU. Ditanya, mana SK kamu tahun 2024? Ini SK saya. Dilihat lagi bener nggak ada nama Samlawi. Yang ada nama Samlawi hanya di SK-nya punya Samlawi ini. Ini membuktikan bahwa pengakuan Samlawi ini sebagai pengurus PCNU di Lampung Tengah adalah palsu. Dan itu yang saya lakukan untuk mengetahui kepalsuan sejarah Ba'alwi. Dia menulis dalam kitabnya tahun 895 Hijriah bahwa kakeknya namanya Faqih Muqaddam ada di kota Tarim sebagai ulama mujtahid mutlak. Kemudian mempunyai ayah namanya Ali, punya kakek ulama besar Muhammad Sohib Mirbat yang menyebarkan madhab Syafi'i yang ada di Yaman. Kemudian punya ayah Muhammad Sohib Mirbat ini namanya Ali Qoli Qosam yang juga ulama besar. Setelah saya gunakan metodologi intertekstualitas, yaitu dengan cara mengambil seluruh kitab-kitab yang dikarang pada abad itu, tidak pernah disebutkan nama-nama dari keluarga Ba'alawi, baik dia sebagai ulama maupun sebagai manusia saja tidak disebutkan. Ulama-ulama lain disebutkan. Ada yang dibunuh, ada yang mendapat kemuliaan, ada yang diangkat sebagai mufti. Disebutkan nama-nama ulama itu di kitab itu. Tetapi keluarga Ba'alawi leluhurnya, Faqih Muqaddam Sohib Mirbat, tidak ada di kitab-kitab sejarah Yaman. Mereka mengatakan, ini ada 180 kitab yang telah mengesahkan nasab mereka. Betul, sekarang. Kenapa? Karena dari mulai ngaku 895 Hijriah sampai sekarang, itu sudah 500 tahun. Dan dari mulai 895 Hijriah mereka menulis kitab-kitab yang banyak. Nulis kitab terus sampai ada ulama juga mengutip dari kitab-kitab mereka. Sehingga hari ini banyak kitab-kitab yang menyatakan bahwa mereka turun Nabi. Tapi coba lihat, adakah kitab nasab sebelum abad ke-9 menyebut mereka turun Nabi? Tidak ada, karena mereka mulai mengakunya tahun 895 Hijriah. Ini barokah banget ini. Gerimis-gerimis, alhamdulillah. Itulah tadi Mukibin yang sudah muak dengan sikap Bahar, sehingga Mukibin mulai berani untuk mengkritik dan mengingatkan Bahar tentang sikap-sikap yang tidak baik yang tidak pernah diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta perilaku para kabib-kabib yang ada di Indonesia semakin menunjukkan bahwa mereka bukan dzurriyyah Rasulullah SAW. Dan tadi kita sudah dengar bersama ceramah yang sangat luar biasa dari Kiai Haji Madin Usman Al-Bantani. Semoga ini bisa mencerahkan kita semua. Nah, bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan lanjut di kolom komentar. Terima kasih, selalu support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.